Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dampak dan cara mengatasi inflasi yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. A. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. B. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. C. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. D. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. E. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Kita lanjutkan. Inflasi juga mempengaruhi masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Adapun dampak inflasinya adalah sebagai berikut. A. Dalam masa inflasi, nilai harta tetap mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan inflasi. Pendapatan real penduduk berpenghasilan tidak tetap mengalami penurunan atau merosot. Dengan demikian, inflasi akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. B. Inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap karena upah atau gaji yang diperoleh tidak dapat mengikuti atau menyesuaikan kenaikan harga, sehingga semakin berat dirasakan oleh masyarakat. C. Inflasi menyebabkan orang-orang enggan untuk menabung dan mendorong untuk mencari pinjaman dalam rangka menyesuaikan pendapatan. Hal ini akan menghambat perkembangan dunia usaha. Sedangkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya inflasi, yang pertama, pihak yang diuntungkan eksportir atau penjual, yang dirugikan adalah importir atau pembeli. Nomor 2, pihak yang diuntungkan adalah debitur atau pihak yang memiliki utang, sedangkan yang dirugikan adalah kreditur atau pihak yang memiliki piutang. Nomor 3, pihak yang diuntungkan adalah spekulan atau orang yang berani berspekulasi, sedangkan pihak yang dirugikan adalah orang yang berpenghasilan tetap. Nomor 4, pihak yang diuntungkan adalah orang yang berpenghasilan tinggi atau besar, sedangkan pihak yang dirugikan adalah orang yang berpenghasilan rendah atau miskin. Kita lanjutkan, cara-cara mengatasi inflasi. Pemerintah dalam mengendalikan inflasi atau kenaikan harga menempuh beberapa cara, baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yang semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian. Kita mulai dari A. Kebijakan moneter. Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter dalam rangka untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, politik diskonto. Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga atau diskonto. Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga turun, dapat menambah jumlah uang beredar. Yang kedua, politik pasar terbuka. Dengan politik pasar terbuka, bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka akan memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya, jika bank sentral menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran. Nomor 3, politik cadangan kas. Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan pada masyarakat dapat dikendalikan, sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nomor 4, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang disebut dengan syarat 5C: karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Nomor 5, kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya.
Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Cara mengatasi inflasi yang berikutnya. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar dari sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal yang ketiga adalah pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Cara mengatasi inflasi yang berikutnya adalah C. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. 2. Kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah membentukkan inflasi. 3. Pengendalian dan pengemasan harga. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.